Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ibu Cornelia Leli, SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Lembor Selatan, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Mahasiswa PPG kategori 2 angkatan 2003. Nomor peserta PPG 201500226706. NIM 202349115. LPTK Universitas Patimura Ambon. Hari ini Senin 4 Desember 2023 saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Terima kasih. Selamat siang anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, sebelum mulai pelajaran kita, sebagai insan yang beriman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya silakan ke kelas untuk mengambil doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, hari ini kita akan mulai melakukan pembelajaran bahasa Indonesia. Saya tanya terlebih dahulu, bagaimana kabar Anda hari ini? Baik. Sehat? Semangat? Harus semangat ya. Baik, kita akan mengecek hadiran terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, hadir semua. Cornelius hadir? Oke. Ivan hadir? Baik. Berarti hari ini hadir semua ya? Baik. Sebelum kita mulai, saya akan memeriksa dulu bagaimana kerapian di dalam kelas serta kebersihan di sekitar tempat dudukmu. Silakan berdiri, semua berdiri, ayo. Bagaimana baju rapi? Coba lihat sampah di samping Anda, mungkin ada sampah-sampah yang masih ada di lantai. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, silakan duduk dan kita memulai pembelajaran kita hari ini. Kalau Ibu masuk, berarti otomatis pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Sebelum kita memulai, maka supaya kita lebih semangat dalam mengikuti pelajaran, maka kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat ice breakingnya? Ayo berdiri. Anak berdiri. Oke. Kita cek semangat bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia. Bahasa ibu dan diriku. Bahasa pemersatu. Jaya. Baik, terima kasih. Berarti kalian tetap semangat. Ya, silakan duduk. Sekarang hari ini kita akan mempelajari KD tentang menganalisis isi, struktur, dan kaidah pembahasan teks ceramah. Ya. Bisa lihat. Ya, lihat kompetensi dasar ya, yaitu 3.6 menganalisis isi, struktur, dan kaidah pembahasan teks ceramah. Indikator pencapaiannya yaitu menganalisis isi teks ceramah, menganalisis struktur teks ceramah, menganalisis kaidah pembahasan teks ceramah, dan menyimpulkan teks ceramah. Ya, baik. Seperti pembelajaran kita kali lalu, ketika kita mempelajari KD 3.1 tentang mengidentifikasi ya informasi-informasi yang penting dalam teks ceramah, maka hari ini kita lanjut
seperti yang tertera dalam papan ini, bahwa tentang menganalisis isi, struktur dan kaidah kebahasaan ceramah. Ya. Nah, manfaat kita mempelajari, siapa yang biasa melihat atau mendengar atau menyaksikan ceramah, ya, mungkin di luar sekolah atau di dalam sekolah, siapa yang pernah menyaksikan atau melihat atau mendengar? Oh ya, Delon. Ya, siapa lagi? Teresia? Pernah? Oke, ya. Ceramah, ya. Ceramah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat maupun di dalam sekolah, ya, atau di mana saja, atau bahkan di media elektronik, atau bisa menyaksikan yang namanya ceramah. Oke. Nah, ada manfaat dari ceramah. Ya, manfaat dari ceramah yang pertama adalah Memberi semangat kepada pendengar. ya, bisa memberikan informasi kepada orang lain, bisa juga memberikan pengetahuan kepada orang lain. Siapa lagi? Sutri. Manfaat kita mempelajari ceramah, ya. Bisa memberikan gagasan, Ya. pengetahuan, Bisa menyampaikan gagasan kepada orang lain, bisa juga menumbuhkan kepercayaan diri, ya, supaya kita percaya diri tampil dan berbicara di depan umum. Baik, lalu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Dengan menggunakan metode PBL atau problem based learning, ya, kalian mampu menganalisis, ya, struktur ciri kebahasaan yang ada di dalam teks ceramah. Ya. Baik. Sebelumnya kita atau kalian melihat video, ya, video ceramah. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu mengubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lawan, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih serius lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal. Namun, kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengalami sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, "Insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results." Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Semangat! Baik. Itu tayangannya tadi. Setelah kalian menyaksikan tayangan itu, ya, contoh ceramah, maka informasi apa yang disampaikan dalam ceramah singkat tadi? terkait ubah dirimu, ubah masa depanmu. Ya, ubah dirimu, ubah masa depan. Oke, Neville. Mengajak kita untuk terus dan berusaha menjadi jati diri, untuk terus mengubah jati diri kita dan menjadi lebih baik dan dapat menempuh masa depan dan mendapatkan masa depan seperti apa yang kita inginkan. Ya, mengajak kita untuk mengubah, ya, diri kita, ya, dan berpikir tentang masa depan kita. Ya, lain Safrinda. Mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi agar masa depan kita pun ikut menjadi lebih baik. Oke,
mengubah diri kita lebih baik lagi. Ya, maka informasi yang disampaikan dalam ceramah ini tadi ubah diri. Ya, baik. Itu tadi tayangan ceramah pendek yang Anda saksikan. Ya. Baik, kita lanjut pada materinya tentang menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Nah, baik, kita mulai. Bagaimana struktur? Atau terlebih dahulu kita mengulang kembali, ya. Bagaimana pengertian dari ceramah? Silakan. Saya Bu. Safrinda. Teks ceramah adalah suatu teks atau naskah yang memuat tentang informasi, gagasan, pengetahuan, suatu hal dan sebagainya yang disampaikan kepada pendengar. Oke. Teks ceramah adalah teks yang berisi informasi, ya, untuk orang lain yang berisi pengetahuan. Oke, baik. Kalau strukturnya bagaimana? Bagaimana struktur dari ceramah? Saya Bu. Levni. Struktur dari teks ceramah yang pertama, salam pembukaan. Salam pembukaan itu terdiri dari pendahuluan, isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Yang kedua, rangkaian argumen, dan yang ketiga penutup. Oke, baik, terima kasih. Ya, struktur dari teks ceramah yang pertama ada pendahuluan atau tesis. Ya, tesis yang terdiri dari salam pembuka, apalagi setelah salam pembuka, isu dan permasalahan. Oke. Dan pandangan penulis yang isinya terdiri dari rangkaian argumen dan fakta-fakta. Oke. Dan yang terakhir adalah penutup yang terdiri dari simpulan dan salam penutup. Oke, baik. Sekarang kalian sudah mengetahui strukturnya. Bagaimana kaidah kebahasannya? Kaidah kebahasan yang ada dalam teks ceramah. Mohon. Menggunakan kalimat deklaratif dan imperatif. Yang pertama menggunakan kalimat deklaratif atau imperatif. Nefrin? Menggunakan kata ganti orang kedua. Menggunakan kata ganti orang kedua atau jamak. Contohnya seperti apa, Nefrin? Kita, Ya, kita, kami atau kalian. Oke, baik. Nah, itu saja materi yang kalian harus pahami dalam pembelajaran ini. Maka selanjutnya kita akan bentuk dalam kelompok. Ya, dalam kelompok. Setiap kelompok atau masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang atau bisa juga lebih. Silakan. Dan ini baik, perhatikan setelah mendapat LKPD itu, perhatikan, bacalah teks ceramah, ya, yang ada dengan judul globalisasi. Lalu Anda menjawab, ada 5 pertanyaan yang kalian supaya bisa menjawab soal saya. Waktu dan kesempatan saya sendiri. Ada yang belum mengerti?
Sudah? Baik, kalau sudah semua, kita mulai. Saya minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi Anda di depan. Silakan. Pertanyaan yang pertama, apa isi teks ceramah di atas? Jawabannya pengaruh globalisasi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana struktur teks ceramah di atas? Jawabannya, salam pembuka atau pendahuluan, isu, permasalahan, pandangan umum penulis. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, penutup. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan kaidah kebahasaan teks ceramah di atas. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang kedua atau jamak. Yang kedua, menggunakan kata kerja teknis. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif. Pertanyaan yang keempat, apa kesimpulan Anda tentang struktur teks ceramah di atas? Jawabannya, struktur teks di atas sudah memenuhi struktur teks ceramah. Pertanyaan yang kelima, apa kesimpulan Anda tentang kaidah kebahasaan teks ceramah di atas? Jawabannya, memenuhi kaidah kebahasaan teks ceramah. Ada orang yang memahami. Mungkin ada sangat dari teman-teman, Bapak dan tempatkan bersilakan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan dari saya, bisakah Anda jelaskan pengertian dari teks, pengertian dari kata kerja persuasi? Jelaskan pengertian dari kalimat persuasi. Silakan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan ini. Pertanyaan tadi, jelaskan pengertian dari kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu sendiri adalah bersifat mengajak ataupun mempengaruhi orang lain. Mungkin ada sanggahan dari rekan ini? Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan sebab dari kesempatan saya silakan. Oke teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, apa isi teks ceramah di atas? Jawabannya, pengaruh globalisasi. Pertanyaan kedua, bagaimana struktur teks ceramah di atas? Jawabannya, yang pertama, salam pembuka. Di dalam salam pembuka terdapat pendahuluan, isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Yang kedua, rangkaian argumen atau fakta. Yang ketiga, penutup. Nomor 3, sebutkan kaidah kebahasaan teks ceramah di atas. Jawabannya, menggunakan kata ganti orang kedua atau jamak, contohnya kita. Menggunakan kata teknis, menggunakan kata kerja mental, menggunakan kata kerja persuasif. Nomor 4, apa kesimpulan Anda tentang struktur teks ceramah di atas? Jawabannya, struktur di atas sudah memenuhi struktur teks ceramah. Pertanyaan nomor 5, apa kesimpulan Anda tentang kaidah kebahasaan teks ceramah di atas? Jawabannya, memenuhi kaidah kebahasaan teks ceramah. Sekian dari kelompok kami. Coba Anda berikan salah satu contoh tentang kalimat persuasif. Pada tes Kalimat tadi. persuasi. Pada tes tadi. Pada tes. Yes. Contoh kalimat persuasif pada teks terdapat pada paragraf kedua, yaitu mari kita bersama mengingat kembali beberapa hal tentang globalisasi, di mana di sini globalisasi adalah kegiatan mendunia. Di sini kita diajak atau kalimat ini bisa mempengaruhi kita untuk lebih mengenal lagi tentang globalisasi. Apakah ada yang Terima kasih. Itu saja presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok 3 silakan.
Sebagaimana struktur teks ceramah di atas, yang pertama adalah salam pembuka atau pendahuluan. Di dalamnya terdapat isu, pandangan umum penulis. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, penutup. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan gaya kebahasaan teks ceramah di atas. Jawabannya, menggunakan kata ganti orang kedua, jamak. Yang kedua, menggunakan kata ganti teknis. Yang ketiga, menggunakan kata ganti kerja persuasif. Yang keempat, menggunakan kata kerja netan. Pertanyaan yang kelima, apa kesimpulan Anda tentang kaidah kebahasaan teks ceramah di atas? Jawabannya, memenuhi kaidah kebahasaan teks ceramah. Ada pertanyaan dari Coba Anda jelaskan apa pengertian dari globalisasi itu sendiri. Oke, baik. Globalisasi merupakan proses penyebaran unsur-unsur baru yang mencakup informasi dari seluruh dunia melalui media cetak atau elektronik. Bisa diterima jawabannya? Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih. Setiap kelompok telah menyajikan pekerjaan atau penanda, maka kita sampai pada tahap kesimpulan. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Jeffrey, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan materi mengenai teks ceramah. Kita mulai dari pengertian dari teks ceramah itu sendiri. Pengertian dari teks ceramah adalah teks yang memuat tentang informasi penting, di mana informasi tersebut disebarkan kepada orang-orang dengan tujuan memberikan wawasan kepada orang yang ditujukan. Yang kedua, struktur dari teks ceramah. Strukturnya terdiri dari salam pembukaan. Salam pembukaan ini meliputi pendahuluan atau tesis. Yang kedua, isu. Yang ketiga, permasalahan. Yang keempat, pandangan umum penulis. Yang kedua, rangkaian argumen atau isi. Yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Yang ketiga, kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang atau jamak. Yang kedua, menggunakan kata ganti teknis. Yang ketiga, menggunakan kata ganti persuasif. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, apa yang disampaikan oleh teman Anda, Nefri, sangat bagus sekali. Di mana struktur dari teks ceramah yang pertama pendahuluan atau tesis. Ya, bagian pendahuluan yang terdiri dari salam pembuka. Oke. Setelah itu bagaimana pandangan penulis dan isu yang disampaikan. Lalu yang kedua, isi. Kalau bagian isi yaitu menyampaikan pendapat-pendapat dan fakta-fakta yang ada dalam ceramah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, di mana kesimpulan ada rangkuman dan salam penutup. Ya. Lalu bagaimana kebahasaannya? Kebahasan dalam teks ceramah yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama, bisa seperti saya, aku dalam ceramah ya. Kita sering menggunakan kata saya atau aku. Yang kedua bisa juga menggunakan ya kata ganti orang kedua, jamak. Kita, contohnya kita atau kalian ya, atau kami, okay. Dan bisa juga menggunakan kata sapaan. Misalkan Bapak Ibu hadirin sekalian. Bisa? Nah, yang berikutnya bisa juga menggunakan ya kata-kata teknis, istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tergantung tema yang disampaikan saat kita menyampaikan ceramah. Bisa menggunakan kalimat persuasif, bisa ya. Lalu bisa juga menggunakan kalimat pasif atau menggunakan kalimat informatif atau deklaratif ya. Bisa juga menggunakan kata kerja mental. Oke, baik. Terima kasih kepada Nefri. Yang berikut, refleksi. Ya, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Saya. Revali. Oke, baik. Refleksi dari saya.
bersemangat untuk bisa memahami dan menjawab semua pertanyaan dari teks ceramah, yang dimana di sini kita semua mampu memahami apa itu teks ceramah, struktur, serta ciri kebahasaan yang ada di dalamnya. Oke, terima kasih Valin ya untuk pembelajaran kita hari ini, yang Anda bisa mengetahui yang materi-materi yang disampaikan dan sangat menyenangkan. Ya, sudah baik. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi atau post test terhadap pembelajaran ini. Ya, saya akan bagikan soalnya. Baik, soal itu terdiri dari 5 nomor. Waktu dan kesempatan saya usul. Sudah? Baik, kalau sudah silakan kumpul. Kalau sudah selesai, silakan sekalian ingatkan KPD-nya. Sudah semua? Sudah. Sudah. Oke. Baik, kalau sudah semua, maka pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Untuk pertemuan yang akan datang ya, Anda bisa mendengar pertemuan yang akan datang, yaitu KD 4.6, yaitu mengonstruksi teks ceramah. Ya, sudah. Baik, untuk tugas di rumah, carilah teks ceramah. Di internet atau media lainnya. Lalu analisislah isi, struktur, dan kaidah pembahasan teks ceramah. Sudah? Kalau kalian sudah selesai mengerjakannya, nanti dikumpulkan. Oke? Saja. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, sekali lagi saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat siang. Siap.